Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 mata kuliah Rotating Equipment akan mempresentasikan terkait analisa pengaruh jumlah sudut impeller pada unjuk kerja blower sentrifugal. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, April Niktiar, lalu ada Yuda Andika Putra, Aldi Jaisman Hadi Nugroho, dan Faisal Putra Reza. Langsung saja ke latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan di dunia industri saat ini banyak sekali kita jumpai teknologi yang dapat mempermudah manusia, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan industri. Nah, blower adalah salah satu alat yang sering digunakan, karena mampu untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu sebagai pengisapan atau pevakuman udara dan gas tertentu. Hampir kebanyakan pabrik industri menggunakan blower untuk ventilasi dan untuk proses industri yang memerlukan aliran udara. Sistem blower ini penting untuk menjaga pekerjaan proses industri yang terdiri dari sebuah impeller, motor listrik, rumah keong, saluran atau pemipaan, dan komponen pelengkap lainnya. Dalam penggunaan blower di dunia industri, tentunya sangat diperhitungkan mengenai unjuk kerja sebuah blower, yang mana unjuk kerja itu adalah kemampuan maksimal yang dapat dilakukan oleh sebuah alat yang bisa dilihat dari presentasi daya, kecepatan udara, kapasitas, dan efisiensinya. Jadi unjuk kerja blower ini sangat bergantung pada desain impeller, di mana komponen tersebut yang paling berperan penting dalam menaikkan tekanan udara di dalam rumah keong. Jadi dalam hal ini, maka desain impeller bisa menjadi bahan acuan untuk diadakan penelitian dengan penambahan jumlah sudut impeller, untuk membuktikan apakah impeller berpengaruh terhadap performa blower. Jadi untuk itu kami mengambil tema presentasi yaitu analisis pengaruh jumlah sudut impeller pada unjuk kerja blower sentrifugal. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitiannya ini untuk bertujuan mengetahui unjuk kerja blower sentrifugal bila dilakukan variasi jumlah sudu pada impeller blower sentrifugal. Dengan tujuan khusus yang pertama untuk menguji impeller yang berbeda-beda pada blower sentrifugal, lalu untuk menguji unjuk kerja blower sentrifugal pada impeller yang berbeda. Dan yang terakhir untuk menilai jumlah sudu impeller yang lebih efektif terhadap unjuk kerja blower sentrifugal. Selanjutnya itu ruang lingkup penelitiannya. Yang pertama ada 3 buah impeller dengan jumlah sudu impeller yang berbeda, di mana ada jumlahnya itu 6 sudu, 8 sudu, dan 10 sudu. Selanjutnya itu ada besar sudunya itu 109 derajat dengan diameter impeller 200 mm dan kecepatan putaran impellernya itu 1300 rpm. Lanjut masuk ke tinjauan pustaka. Jadi suatu pompa sentrifugal ini atau blower sentrifugal pada dasarnya terdiri dari suatu impeller atau dilengkapi dengan sudu-sudu yang dipasangkan pada poros yang berputar dan disubungi oleh sebuah rumah keong atau casing. Fluida memasuki impeller secara aksial di dekat poros yang mempunyai energi, baik energi kinetik maupun potensial, yang diberikan kepadanya oleh sudu-sudu. Begitu fluida meninggalkan impeller pada kecepatan yang relatif tinggi, fluida itu dikumpulkan di dalam suatu seri laluan diffuser yang mentransformasikan energi kinetik menjadi tekanan. Ini tentu saja diikuti oleh pengurangan kecepatan. Jadi sebenarnya apa sih blower itu? Jadi blower itu adalah sebuah mesin sentrifugal yang berkecepatan tinggi yang berfungsi sebagai penghembus dengan memanfaatkan udara atau gas dengan gaya sentrifugal ke tekanan akhir. Udara atau gas pada mesin sentrifugal ini digerakkan oleh aksi dinamik dari perputaran sudu-sudu dari satu atau beberapa impeller. Jadi pengaplikasian blower di dunia industri itu diantaranya sebagai pengering gabah atau pelayuan teh, turbin-turbin uap, motor-motor listrik, serta pengedar udara untuk transportasi semen. Selanjutnya itu ada perbandingan antara fan, blower, dan kompresor. Jadi fan blower dan kompresor ini dibedakan oleh metode yang digunakan untuk menggerakkan udara dan tekanan dan oleh tekanan sistem operasinya. Menggunakan tabel rasio spesifik yaitu rasio tekanan pengeluaran terhadap tekanan nisab untuk mendefinisikan fan, blower, dan kompresor. Jadi tabel ini di mana fan itu memiliki rasio spesifiknya 1,11 dengan kenaikan tekanan 1,136.
Lalu ada blower itu 1,11 hingga 1,2 dengan kenaikan tekanan itu 1,136 hingga 2,066 mmWg dan kompresor itu lebih dari 1,2 dan kenaikan tekanannya itu lebih dari sama dengan 2,066. Selanjutnya itu ada pembahasan terkait blower sentrifugal, di mana blower sentrifugal ini hampir serupa dengan pompa sentrifugal, di mana impellernya digerakkan oleh gear dengan putaran mencapai 15.000 rpm. Blower sentrifugal beroperasi pada tekanan 0,35 hingga 0,70 kg per cm kuadrat. Salah satu karakteristiknya itu bahwa aliran udara cenderung turun secara drastis begitu tekanan meningkat sehingga merugikan pada sistem pengangkutan bahan yang tergantung pada volume udara. Jadi untuk blower sentrifugal ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada blower radial, forward curve blade, dan backward curve blade. Untuk pembagian jenis blower sentrifugal ini akan dijelaskan oleh Faisal Putra Reza. Pada Faisal dipersilakan. Baik, yang pertama ada radial blade, fan atau bilah radial yang digunakan dalam aplikasi yang mempunyai suspend tinggi dan diameter yang besar dibanding lain. Bilah yang dalam arah radial mempunyai tegangan atau stress yang sangat rendah dibandingkan dengan bilah forward ataupun backward. Beroperasi pada kecepatan rendah dan digunakan dalam kerja buangan atau exhaust work. Lalu di sini selanjutnya ada forward curve blade. Fan ini mengalirkan gas buang pada kecepatan yang sangat tinggi. Tekanan yang dipasok oleh blower ini lebih rendah dibandingkan dengan tekanan yang dihasilkan oleh dua bilah yang lainnya. Lalu yang terakhir, jenis terakhir adalah back blade. Fan ini digunakan jika dibutuhkan tekanan buang yang lebih tinggi. Fan ini digunakan pada berbagai aplikasi. Fan jenis backward dan forward curve mempunyai tegangan yang jauh lebih besar daripada fan radial. Lalu ada komponen terpenting dalam blower sentrifugal yaitu impeller. Impeller adalah komponen yang berputar dari blower sentrifugal. Biasanya terbuat dari besi, baja, perunggu, kuningan, aluminium, plastik, atau kayu yang memindahkan energi dari motor yang menggerakkan pompa yang dipompa dengan mempercepat cairan keluar dari pusat rotasi. Kecepatan yang dicapai oleh transfer impeller ke tekanan saat gerakan luar cairan yang dibatasi oleh casing blower. Lalu untuk lanjutan ada perhitungan performa blower, yaitu pertama perhitungan torsi pada blower, yaitu F gaya yang dibutuhkan dan L adalah lengan gaya. Lalu ada kapasitas aliran pada blower sama dengan P kecepatan kali A luas penampang. Lalu ada daya pada fluida P out, yaitu lambda dalam jenis I dikali H yang artinya head. Lalu selanjutnya ada daya pada blower P in sama dengan T torsi pada blower dikali omega. Dan terakhir ada efisiensi pada blower, yaitu P out dibagi P in kali 100%. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan buatan, yaitu yang pertama adalah kayu bindi, yang kedua ada triplek berlapis 3, ada blower sentrifugal, ada impeller, ada motor fan AC, regulator kecepatan, dan yang ketujuh ada anemometer. Lalu selanjutnya ada tachometer, yang 9 ada wattmeter, 10 ada packing, 11 meter ukur, 12 baut set. Lalu selanjutnya di alat selanjutnya ada mesin bor, ada kertas milimeter, ada jangka, jarum suntik, minyak, dan terakhir lem kayu. Lalu untuk selanjutnya akan diserahkan oleh saudara Aldi Yusman. Ya, adapun tahap pengujian pada alat ini, pada tahap pengujian ini yang menjadi acuan adalah variasi dari jumlah sudu impeller. Kemudian dilakukan pengujian untuk mendapatkan data karakteristik dari blower sentrifugal dengan menggunakan ketiga variasi dari jumlah sudu impeller yang akan digunakan.
Pertama, pressure drop yang dihasilkan dari blower sentrifugal terdapat variasi dari ketiga impeller dengan jumlah sudu yang berbeda. Kedua, pengujian untuk kerja blower sentrifugal yang meliputi daya dan kecepatan angin yang dihasilkan oleh blower sentrifugal dengan variasi impeller dan kecepatan yang berbeda. Pengujian pressure drop dan performa blower sentrifugal. Pengujian dilakukan secara bersamaan dari mulai pengukuran pressure drop, kecepatan angin, RPM, dan daya yang digunakan oleh blower sentrifugal dengan 3 jenis impeller. Adapun langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 1. Menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan dan dipastikan impeller dalam keadaan terpisah dan kabel power belum tersambung ke sumber listrik. 2. Mempersiapkan jumlah minyak yang akan digunakan untuk pengujian pressure drop. 3. Memasukkan minyak yang sudah diukur ke dalam selang air untuk proses pengukuran pressure drop dan tunggu hingga minyak di dalam keadaan stabil. 4. Memasang impeller, salah satu jenis impeller pada poros motor dan dikencangkan dengan mur yang tersedia lalu dikencangkan untuk awal digunakan impeller dengan variasi jumlah 6 sudu. 5. Memasang tutup rumah keong yang sudah dilapisi packing dan direkatkan dengan baut set. 6. Memasang kabel power ke sumbu listrik dan pasang alat voltmeter di antara keduanya. 7. Memasang selang pressure drop, di mana satu sisi diletak pada lubang hisap blower dan satu sisi lainnya diletak pada lubang keluar angin dari blower sentrifugal. 8. Memulai menghidupkan blower sentrifugal pada kecepatan 1300 rpm pada regulator. 9. Menghitung performa blower. 10. Menghitung pressure drop dengan mengamati selang yang berisi minyak dan ditempel pada kertas milimeter. Yang dimana ketika blower hidup, maka minyak yang di dalam selang akan mendapat tekanan dan terjadi perubahan tinggi antara sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian, selisih tersebut yang akan diambil datanya lalu dicatat ke dalam tabel data. 11. Dilakukan pengambilan data pada langkah pengujian poin 9 dan poin 10 sebanyak 5 kali dan dimasukkan ke dalam tabel analisa data. 12. Mematikan motor blower dengan mengarahkan saklar regulator pada tombol off dan dilepas kabel power dari sumber listrik. 13. Melepas selang pengujian pressure drop dan lepas tutup blower yang tadi terikat oleh baut set. 14. Melepaskan impeller dari poros motor. 15. Mengganti dengan impeller jenis lainnya yaitu impeller jenis variasi jumlah 8 sudu dan dikencangkan dengan mur pada poros motor blower. 16. Dilakukan kembali prosedur pengujian mulai dari poin 5 sampai dengan poin 14. 17. Mengganti dengan impeller jenis lainnya, yaitu impeller jenis variasi jumlah 10 sudu dan dikencangkan dengan mur pada poros motor blower. 18. Dilakukan kembali prosedur pengujian mulai dari poin 5 sampai dengan poin 14. Dan yang terakhir, setelah selesai melakukan 3 kali penggantian impeller, maka semua alat bisa dirapikan kembali. Hasil uji eksperimen saya serahkan kepada saudara Yuda. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Berikut adalah hasil uji eksperimen. Data pertama yaitu hasil pengujian jumlah sudu impeller terhadap kecepatan angin pada putaran impeller yang sama. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 6, didapatkan data sebesar kecepatan angin 18,98 km per jam. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 8, didapatkan data sebesar kecepatan angin 19,82 km per jam. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 10, didapatkan data yaitu kecepatan angin sebesar 21,42 km per jam. Terlihat bahwa semakin banyak jumlah sudu impeller, maka kecepatan angin semakin besar. Data yang kedua yaitu hasil pengujian jumlah sudu impeller terhadap daya pada putaran impeller yang sama. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 6, didapatkan data yaitu daya sebesar 61,38 watt. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 8, didapatkan daya sebesar 62,85 watt. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 10, didapatkan daya sebesar 62,95 watt. Terlihat bahwa semakin banyak jumlah sudu impeller, maka daya yang dihasilkan juga semakin besar. Data ketiga ialah hasil perhitungan jumlah sudu impeller terhadap pressure drop pada putaran impeller yang sama. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 6, pressure drop yang dihasilkan ialah 126,48 Pascal.
Pada jumlah sudu impeller sebanyak 8, pressure drop ialah 136,21 Pascal. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 10, pressure drop sebesar 155,67 Pascal. Terlihat bahwa semakin banyak jumlah sudu impeller, pressure drop yang terjadi semakin besar. Hasil uji eksperimen berikutnya, data keempat, yaitu hasil perhitungan jumlah sudu impeller terhadap kapasitas pada putaran impeller yang sama. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 6, kapasitas sebesar 113,88 meter pangkat 3 per jam. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 8, kapasitas sebesar 118,92 meter pangkat 3 per jam. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 10, kapasitas sebesar 128,52 meter pangkat 3 per jam. Terlihat bahwa semakin banyak jumlah sudu impeller, kapasitas pun juga semakin besar. Data eksperimen yang terakhir ialah perbandingan efisiensi jumlah sudu impeller. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 6, efisiensi sebesar 0,0078%. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 8, efisiensi sebesar 0,0086%. Pada jumlah sudu impeller sebanyak 10, efisiensi sebesar 0,0107%. Terlihat bahwa semakin banyak jumlah sudu impeller, efisiensi juga semakin besar. Kesimpulan, daya maksimal terjadi pada variasi impeller dengan jumlah 10 sudu yaitu sebesar 62,95 watt, sedangkan daya terkecil didapati pada jenis impeller dengan jumlah 6 sudu sebesar 61,38 watt. Kecepatan angin maksimum didapati pada variasi impeller dengan jumlah 10 sudu yaitu sebesar 21,42 km per jam, sedangkan kecepatan angin terkecil didapati pada jenis impeller dengan jumlah 6 sudu sebesar 18,98 km per jam. Pressure drop maksimum didapati pada variasi impeller dengan jumlah 10 sudu yaitu sebesar 155,67 Pascal, sedangkan pressure drop terkecil didapati pada jenis impeller dengan jumlah 6 sudu sebesar 126,48 Pascal. Kapasitas maksimum didapati pada variasi impeller dengan jumlah 10 sudu yaitu sebesar 128,52 meter pangkat 3 per jam, sedangkan kapasitas terkecil didapati pada jenis impeller dengan jumlah 6 sudu sebesar 113,88 meter pangkat 3 per jam. Efisiensi terbaik pada pengujian blower sentrifugal didapati pada impeller dengan jumlah 10 sudu menghasilkan efisiensi sebesar 0,0107%. Semakin banyak jumlah sudu impeller sebanding dengan meningkatnya kapasitas udara, tekanan, dan daya yang dihasilkan blower serta meningkatnya efisiensi. Berikutnya saya kembalikan kepada Roni. Baik, terima kasih Saudara Yuda. Jadi untuk presentasi kali ini kami mengulas dari laporan penelitian tugas akhir Saudara Habibur Rahman tahun 2019 di mana dengan judul penelitian yaitu analisa pengaruh jumlah sudu impeller pada unjuk kerja blower sentrifugal yang diunggah oleh repositori Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang diakses dari link yang tertera pada PowerPoint di layar ini. Jadi sekian presentasi kelompok 10 pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.